Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Big Data dengan dosen penguji Dr. Agung Triayudi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Tugas ini saya beri judul Analisis Performansi Genre Games berdasarkan penjualan global dengan algoritma K-means clustering menggunakan Python. Pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu pendahuluan dari tugas saya yang saya buat ini. Bahwasanya industri video game ini telah menjadi salah satu sektor hiburan dengan pertumbuhan paling pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dengan perkembangan teknologi, jumlah genre game yang tersedia di pasar juga semakin beragam, memberikan peluang bagi pengembangan game untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, persaingan yang semakin ketat memunculkan tantangan untuk memahami performa masing-masing genre dalam berbagai pasar regional. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa genre game berdasarkan pola penjualan di berbagai wilayah seperti Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan wilayah lainnya. Adapun data yang saya gunakan dalam penelitian ini bersumber dari website Kaggle dengan nama dataset VG Sales tanggal 12 bulan 4 tahun 2019, yang dimana dataset itu memuat informasi lengkap tentang penjualan global dari berbagai genre game termasuk data penjualan di tiap wilayah. Nah, dalam penelitian ini, algoritma K-means clustering digunakan untuk mengelompokkan genre berdasarkan pola penjualan di masing-masing wilayah. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan pola-pola penjualan yang signifikan untuk memahami preferensi konsumen di berbagai pasar regional. Selain itu, hasil clustering akan divisualisasikan menggunakan grafik untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai distribusi dan pola penjualan. Dan penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan wawasan tentang genre yang paling sukses di berbagai wilayah untuk penjualan game itu sendiri, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk strategi pemasaran dan pengembangan genre game di masa depan. Kajian ini diharapkan dapat membantu pelaku industri dalam membuat keputusan berbasis data yang lebih efektif. Dan dalam penelitian ini ada yang perlu saya jelaskan. Pertama mengenai alat dan perangkat lunak yang saya gunakan. Untuk alatnya di sini saya menggunakan laptop ya, menggunakan sebuah laptop dengan brand Asus yang dimana spesifikasinya dia sudah menggunakan prosesor Core i3 generasi 10. Kemudian dengan besar kapasitas memori RAM-nya itu saya gunakan adalah 20 GB. Nah, kemudian untuk perangkat lunaknya di sini saya akan coba gunakan untuk bahasa pemrograman Python ya, yang dimana nanti Python itu akan saya gunakan dalam melakukan pre-processing data, analisis data, dan penerapan algoritma K-means clustering beserta visualisasinya. Nah, dalam pustaka Python yang akan saya gunakan nanti yaitu adalah yang pertama Pandas. Pandas adalah sebuah library Python yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data, terutama untuk data tabuler berupa tabel dalam baris dan kolom. Pustaka Python yang berikutnya yang saya gunakan yaitu adalah NumPy. NumPy adalah library fundamental untuk komputasi ilmiah di Python, dan NumPy menyediakan dukungan untuk array multi-dimensi dan fungsi matematika yang sangat cepat. Pustaka Python yang ketiga ada yang saya gunakan adalah Matplotlib, yang dimana ini adalah library untuk membuat visualisasi data dalam bentuk 2 dimensi ya di Python. Kemudian yang berikutnya adalah scikit-learn atau sklearn yang bisa dikenal dengan sklearn, yaitu library machine learning di Python yang menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin termasuk K-means ya, K-means. Terus juga yang terakhir adalah standard-keller. Standard-keller adalah kelas scikit-learn yang digunakan untuk standarisasi data. Baik. Nah, berikutnya adalah saya jelaskan tentang tujuan penelitian yang saya lakukan ini. Adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah saya ingin melakukan analisis genre game yang menghasilkan penjualan tertinggi secara global. Dan yang kedua adalah membandingkan performa genre di berbagai wilayah. Nah, dalam penelitian ini metode penelitian yang saya buat ini adalah flowchart-nya, di mana nanti akan ada kegiatan memulai pekerjaan dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan algoritma K-means clustering. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan algoritma K-means clustering pada Python,
Dan selanjutnya adalah kita tampilkan hasilnya dengan menggunakan visualisasi data, dan itu adalah proses yang dikatakan proses akhir ya. Kita jelaskan satu persatu di sini. Untuk identifikasi masalah ya, identifikasi masalah itu adalah langkah pertama yang kita lakukan. Jadi masalah yang dihadapi saat ini adalah ketidakpastian preferensi pasar, yaitu perbedaan selera di setiap wilayah, misalkan Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan juga menyebabkan sulitnya pengembangan game menentukan genre yang sesuai dengan pasar tertentu. Masalah yang dihadapi selanjutnya adalah data yang tidak terukur, di mana data penjualan seringkali besar dan tidak terorganisir sehingga sulit untuk mendapatkan wawasan yang bermakna tanpa teknis analisis yang tepat. Yang berikutnya adalah kebutuhan segmentasi genre. Jadi untuk memahami performansi genre diperlukan segmentasi yang jelas berdasarkan pola penjualan di berbagai wilayah. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemanfaatan teknologi analitik. Jadi masih banyak nih perusahaan belum memanfaatkan algoritma analitik seperti kami untuk mengeksplorasi data penjualan secara mendalam. Kalau tadi kita sudah bahas identifikasi masalahnya, tahap yang berikutnya adalah rumusan masalahnya. Jadi berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah tadi, beberapa pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama, genre game apa sih yang memiliki performa penjualan tertinggi secara global? Terus kemudian bagaimana pola penjualan genre game di berbagai wilayah? Selanjutnya, bagaimana algoritma K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan genre berdasarkan pola penjualan? Dan yang terakhir adalah apakah hasil clustering dapat membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran dan pengembangan produk? Nah, setelah proses dari identifikasi masalah sudah kita lalui, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu adalah pengumpulan data. Di mana di pengumpulan data ini yang kita lakukan adalah pertama kita mendapatkan dataset terlebih dahulu. Dataset yang digunakan di sini saya peroleh dari website Kaggle ya, dengan nama dataset VG Sales tanggal 12 bulan 4 tahun 2019, yang dimana dataset ini berisi informasi tentang genre game, kemudian penjualan global dan wilayah, yaitu dari NA Sales, PAL Sales, EJP Sales, dan Other Sales. Kemudian ada informasi tambahan seperti platform, publisher, dan developer atau perusahaan yang membuatnya. Namun untuk platform, publisher, dan developer ini kita tidak akan gunakan ya dalam penelitian ini. Nah, saya akan coba untuk paparkan tentang deskripsi dataset yang saya dapat dari Kaggle itu. Jadi dataset ini memberikan informasi yang kaya tentang industri video game, termasuk peringkat, penjualan, kemudian genre, kemudian platform, dan lain-lainnya. Dataset ini memiliki 55.792 baris dan 23 kolom. Adapun dataset ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah kolom dengan data lengkap. Ya, data kolom dengan data lengkap yaitu rank, name, base name, genre, platform, publisher, status, URL, image, dan URL. Kemudian dataset ini juga memiliki kolom dengan missing value yang value signifikan ya. Terus kemudian ada ESRB rating. Ini adalah kolom ESRB rating dengan jumlah 32.169 field ya, field yang memiliki nilai hilang. Kemudian ada kolom G-chart score, itu dia juga semuanya memiliki nilai kosong. Nah, kemudian ada critic score, dia juga memiliki 49.256 nilai kosong. Kemudian ada user score, dia memiliki 55.000 ya, 55.457 nilai yang hilang. Kemudian ada global sales, dia memiliki 36.377 nilai yang hilang. Dan kemudian ada year, kolom year, dia ada 979 kolom yang memiliki nilai hilang, dan beberapa kolom lainnya memiliki tingkat missing value yang tinggi ya. Jadi nanti yang memiliki nilai hilang ini kita akan lakukan pre-processing ya, akan melakukan terlebih dahulu tahapan pre-processing. Nah, kemudian untuk tipe datanya nih, untuk tipe data dari dataset yang saya dapat, dia ada numeric ya, terdapat pada kolom rank, VG chart score, critic score, kemudian user score, total ship, kemudian global sales, NA sales, PAL sales, dan JP sales, serta order sales dan year. Kemudian ada tipe data kategorikal atau objek. Adanya di mana? Adanya di kolom name, genre, platform, publisher, developer, ESRB rating, dan lain-lain. Nah, kalau tadi kita sudah
mengetahui deskripsi dataset yang kita dapatkan, tahap berikutnya adalah kita melakukan pre-processing. Jadi dalam tahapan pre-processing ini ada langkah-langkah pre-processing yang kita akan lalui. Yang pertama adalah pemilihan kolom yang relevan. Jadi kolom-kolom mana saja yang nanti akan kita gunakan. Nah, dalam penelitian saya yang saya lakukan ini, kolom yang akan saya gunakan itu adalah kolom genre, kolom NA cells, kolom PAL cells, dan kolom JPL cells serta order cells. Jadi selain dari kolom itu, maka nanti kolom lainnya yang tidak relevan atau yang tidak digunakan dalam penelitian ini akan saya lakukan penghapusan terlebih dahulu. Kemudian penanganan missing value. Jadi missing value ini kita lakukan pada kolom penjualan diisi dengan nilai 0 untuk mempresentasikan bahwa tidak ada penjualan di wilayah tersebut. Selanjutnya kita melakukan agregasi data, yaitu data di grup ya atau dikelompokkan berdasarkan kolom genre untuk menghitung total penjualan di setiap wilayah. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan normalisasi data. Normalisasi data di mana data penjualan itu dinormalisasi menggunakan standar scalar ya yang saya coba untuk lakukan. Terus untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan skala yang seragam sebelum diterapkan algoritma clustering. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah melalui proses yang pertama yaitu adalah identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian processing data, kita masuk ke tahap berikutnya sesuai dengan flowchart yang sudah kita buat ya. Jadi di sini nanti saya akan coba untuk menerapkan data dengan K-means clustering ya. Jadi penerapan data dengan K-means clustering ini saya menggunakan metode Elbow, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan melihat nilai inertia ya. Kemudian saya akan melakukan penerapan K-means clustering, yaitu adalah algoritma K-means diterapkan pada data yang telah dinormalisasi untuk menghasilkan label cluster. Kemudian nanti tahap terakhir yaitu adalah interpretasi hasil clustering. Jadi genre yang dikelompokkan berdasarkan pola penjualan di wilayah NA, PAL, JP, dan lainnya. Terakhir, saya akan melakukan visualisasi data. Jadi hasil analisis divisualisasikan dengan menggunakan bahasa Python, yang dimana nanti kita akan gunakan scatter plot ya untuk menampilkan distribusi genre dalam ruang cluster, kemudian menggunakan visualisasi dalam bentuk pie chart untuk proporsi penjualan di wilayah tertentu, kemudian terakhir kita menggunakan bar chart untuk total penjualan global berdasarkan genre. Ya, ini adalah hasil pembahasan tahap terakhir ya. Ini akan saya jelaskan hasil pembahasannya. Namun sebelum itu kita lihat terlebih dahulu aplikasi yang sudah kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah ini ya, ini pustaka yang tadi saya gunakan, pustaka Pythonnya. Jadi pertama prosesnya adalah kita membuat dataset terlebih dahulu. Ini dataset yang saya dapatkan dari website Kaggle. Kemudian nanti kita akan memilih kolom nih yang relevan. Jadi di luar dari kolom yang tidak relevan, maka nanti dia akan dihapus ya. Dihapus, kemudian menghapus baris yang memiliki nilai kosong atau 0. Nah, nanti dikonversi genre menjadi numerik dan encoding. Kemudian tahap selanjutnya adalah standarisasi data untuk meningkatkan performa clustering. Kemudian menentukan jumlah cluster. Ya, menentukan jumlah cluster yang optimal dengan metode Elbow. Nah, ini prosesnya. Dan terakhir adalah visualisasi Elbow metode. Ya, jadi menampilkan hasil metode Elbow-nya. Dan terakhir adalah menentukan jumlah cluster yang optimal berdasarkan Elbow metode. Jadi di sini saya akan gunakan tiga cluster. Nah, kemudian melakukan clustering dengan K-means ya, K-means clustering. Terakhir adalah visualisasi hasil clusteringnya, kemudian visualisasi distribusi cluster berdasarkan global size. Nah, ini kita jalankan aja programnya. Nanti saya akan share untuk bahasa Python-nya ya, bahasa pemrograman Python-nya. Nah, ini dalam tahap proses. Nah, ini adalah tampilan visualisasi ya, visualisasi metode Elbow untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan. Kemudian ini adalah visualisasi clustering berdasarkan penjualan regional ya, penjualan regional. Kemudian ini adalah clustering berdasarkan penjualan global. Nah, ini adalah tampilan dari visualisasi yang sudah kita lakukan processing data pada sebuah dataset.
Adapun penjelasannya sebentar. Ini kayak tadi nggak record ya. Oke, kita ulang lagi ya. Ini saya coba ulangi lagi. Ini adalah aplikasi yang saya buat ya dengan menggunakan bahasa Python ya. Tadi sudah dijelaskan, ini adalah pustaka Pythonnya yang saya akan gunakan. Ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib ya. Terus ada Scalene cluster, kemudian ada Scalene pre-processing ya, atau standar scaler. Nanti di sini langkah-langkahnya ya, yang tadi dijelaskan. Ada activity atau aktivitas memuat dataset terlebih dahulu. Ini datasetnya saya dapat dari Kaggle ya, dengan nama dataset VG-Cells. Kemudian nanti akan dilakukan proses pemilihan kolom yang relevan. Untuk dilakukan clustering ya. Nah, di sini yang saya ambil kolomnya yang akan saya gunakan yaitu kolom genre, NA cells, PAL cells, JP cells, order cells, dan global cells. Nah, nanti setelah itu kita akan menghapus baris yang memiliki nilai none atau nilai kosong pada kolom yang dipilih, kemudian melakukan konversi genre menjadi numerik dengan encoding. Terus kemudian standarisasi data untuk meningkatkan performa clustering. Selanjutnya adalah menentukan jumlah cluster optimal dengan metode Erbau, dan yang terakhir adalah visualisasi metode Erbau. Dan nanti ada kegiatan untuk menentukan jumlah cluster. Dalam hal ini berdasarkan metode Erbau saya akan gunakan 3 cluster. Terus melakukan clustering dengan menggunakan Keyman clustering. Nah, nanti kemudian ada visualisasinya nih yang akan memunculkan hasilnya nih. Hasil dari clustering dalam scatter plot berdasarkan penjualan ya, NA dan PAL sales, dan kemudian dengan global sales. Nah, ini kita coba jalankan saja dulu untuk aplikasinya. Ini dalam tahap proses menjalankan aplikasinya tersebut. Nah, ini adalah tampilan ya, visualisasi atau hasil yang dimunculkan, yang dimana ini adalah hasil Elbow method untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Kemudian ini adalah tampilan visualisasi clustering berdasarkan penjualan regional. Kemudian ini adalah clustering berdasarkan penjualan global. Nah, ini nanti akan saya jelaskan hasil analisisnya. Baik, kita kembali ke format laporan saya. Ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat atau belum? Ya. Jadi hasil dan pembahasan yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, ini adalah Elbow method yang dimana itu digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal ya. Jadi bentuk grafik ini tuh menunjukkan Elbow method yang membantu menentukan jumlah cluster optimal dengan melihat titik di mana kurva mulai melandai ya. Ini dari atas mulai melandai. Dari grafik ini kita dapat memperkirakan jumlah cluster optimal. Jadi menjadi 3 cluster ya. Kemudian nah, ini adalah hasil clustering yang telah dilakukan ya. Hasil clustering ini dievaluasi berdasarkan distribusi cluster dan relevansi pola penjualan ya. Jadi ini tadi yang saya akan ambil itu adalah genre, global sales, NA sales, PAL sales, JP sales, order sales, dan cluster. Nah, ini adalah tampilan hasil proses clustering dari dataset yang didapat melalui website Kaggle ya. Kemudian dilakukan pre-processing untuk memfilter data yang meliputi hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ini adalah hasil visualisasi clustering berdasarkan penjualan regional. Jadi grafik ini menunjukkan hasil clustering Keymanes ya. Keymanes berdasarkan penjualan game di wilayah Amerika, terus Eropa atau Australia dan lain-lain. Kemudian di setiap warna ini memiliki satu cluster yang terbentuk. Jadi di sini ada warna kuning, ada warna ungu ya, sama warna biru ya. Nah, itu menerangkan ada 3 cluster ya yang coba kita implementasikan. Kemudian cluster berbeda menunjukkan pola game yang memiliki kesamaan. Jadi ini ada kesamaan di sini. Ada kesamaan dalam penjualan di berbagai wilayah ya. Kemudian dengan analisis ini kita bisa memahami bagaimana genre atau game tertentu tuh memiliki pola penjualan yang serupa ya. Selanjutnya visualisasi clustering berdasarkan penjualan global. Nah, ini kita bisa lihat ya.
sama juga ya, dia ada 3 klaster ya, ada di apa namanya, diterapkannya dengan 3 warna. Di sini ada kuning, ungu, sama biru. Jadi grafik di atas ini menunjukkan clustering berdasarkan global sales ya, dan NA sales. Di beberapa insight yang bisa kita ambil dalam visualisasi ini, yang pertama adalah cluster dengan penjualan global tertinggi. Jadi kemungkinan terdiri dari game-game populer yang memiliki penjualan besar di berbagai wilayah. Kemudian cluster dengan penjualan global terendah, jadi bisa terdiri dari game yang hanya populer di satu wilayah atau niche tertentu. Kemudian ada pola distribusi ya, pola distribusi di mana kita dapat melihat bagaimana game dengan penjualan tertinggi di Amerika Utara ini memiliki dampak terhadap total penjualan global. Jadi dengan visualisasi ini kita bisa memahami nih lebih jauh bagaimana clustering itu membantu dalam segmentasi game berdasarkan performa penjualan global. Nah, secara kesimpulan, penelitian ini yang saya lakukan adalah tujuannya adalah untuk memberikan wawasan tentang genre game yang memiliki performa terbaik di pasar global dan wilayah tertentu. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah pola penjualan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di wilayah industri game. Berikut adalah dokumentasi script Python yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam tugas ini. Bila mana ada kekurangan dalam pembuatan laporan ini, saya mohon dievaluasi dari teman-teman semuanya yang menonton video ini. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Agung, Bapak Dr. Agung Tri Ayudi, Sarjana Komputer dan Magister Komputer, yang telah memberikan pembelajaran kepada saya selama 1 semester ini untuk mata kuliah Big Data. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support video channel saya ini. Akhirul alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.